Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi bersama saya di sesi ke-6, yaitu tentang fintech atau peer-to-peer lending adalah sebuah metode pinjaman yang menghubungkan langsung individu tersebut. Fintech syariah adalah inovasi dari penyedia layanan intermediasi keuangan untuk mengoptimalisasi fungsi teknologi informasi terhadap transaksi keuangan dengan akad-akad yang menggunakan skema transaksi syariah. Transaksi yang dilakukan operator fintech syariah ini secara umum hampir sama dengan lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah, namun terdapat hukuman yang berbeda di mana bank syariah menjadi subjek hukum yang langsung berhadapan dengan nasabah. Seperti operator fintech syariah hanya sebagai jembatan yang menyediakan jembatan transaksi bagi antara investor sebagai pembeli dana dengan mitra yang akan meminjam uang. Oleh karena itu, operator fintech syariah tidak secara langsung sebagai subjek hukum yang berhadapan dengan nasabah. Skema pembiayaan dengan model jual beli bagi hasil atau metode sewa menyewa di mana setiap metode memiliki potensi risiko yang berbeda. Salah satu contoh peer-to-peer lending syariah ini adalah startup alami. Yang kedua itu parameter kesesuaian syariah. Adapun prinsip yang diterapkan pada fintech peer-to-peer lending syariah berdasarkan fatwa DSN MUI dari segi akad harus sesuai dengan syariah, seperti terhindar dari unsur riba, goror, maisir, dan tadrir dan haram. Di sisi lain, untuk menjaga kemaslahatan berbagai pihak, dikatakan peer-to-peer lending syariah sesuai dengan prinsip syariah apabila klausula baku yang dibuat oleh penyelenggara memuat prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai dengan syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga itu adab etika bisnis. Nilai etika bisnis Islam harus tercermin dari semua aspek kegiatan bisnis dengan nilai-nilai moralitas, spiritualitas untuk meningkatkan pendapat kehidupan Islam. Kaitannya ketika bisnis Islam dengan fintech syariah itu sendiri merupakan produk keuangan syariah yang keberadaannya pada lembaga tertentu dan menyediakan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Yang keempat itu usul fikih. Usul fikihnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Kedua ayat tersebut menjadi suatu dasar dan landasan bahwa fintech syariah hadir sebagai hal baru yang ketentuannya secara umum diatur dalam Al-Quran. Seperti yang telah disebutkan, fintech syariah memiliki perbedaan dengan fintech konvensional. Salah satunya selalu berpedoman dengan prinsip syariah, yakni adanya amanah atau sifat dapat dipercaya. Dalam menjalankan roda ekonomi, fintech syariah hadir sebagai salah satu terobosan yang menggunakan teknologi informasi dan layanan transaksi online dengan dasar saling percaya atau amanah. Yang kelima itu kaidah fikih. Fintech sesuai dengan syariah, sebagaimana sesuai dengan kaidah fikih, di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah. Yang keenam yaitu maqasid syariah. Fintech peer-to-peer lending memberikan maslahat bagi masyarakat, menjaga aspek darurat kebutuhan manusia. Ada dua hal dari 5 pokok maqasid syariah dijaga, yaitu hifzul mal, hifzun nafs. Yang ketujuh itu akad fikih. Akad pertama yang bisa Anda kenali atau teman-teman ketahui dalam akad fintech peer-to-peer lending adalah akad ijarah. Akad ini adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam waktu tertentu. Hal ini ditentukan dengan pembayaran berupa upah atau ujroh. Akad selanjutnya yang bisa diketahui adalah akad